Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari Tuhan pada malam hari ini terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari urapi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian khusus. Supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu buat kami. Urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada malam hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Mereka luar biasa. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, karena kita udah lama ya gak ketemu, mungkin saya harus cerita dulu buat saudara-saudara. Sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya itu stress release. Ya, kalau udah penat saya di tempat pekerjaan, saya biasanya ke supermarket. Cuman mau beli satu item, saya harus keliling semua gang. Hanya untuk melihat warna-warni semua barang-barang yang ada di supermarket, sampai saya landing di kasir. Ya, jadi supermarket itu menyenangkan buat saya. Nah, yang saya mau cerita buat saudara begini, saya biasanya sebelum pandemi, beli Blue Band yang 2 kilo, tulisannya Master Original, mungkin ibu-ibu tahu. Itu selalu di Lotte Wholesale. Karena di Lotte Wholesale, Blue Band yang 2 kilo itu harganya 95.000, kadang-kadang 105.000. Ya. Beda sama di Lotte yang bukan wholesale. Karena di Lotte yang bukan wholesale, Blue Band yang 2 kilo itu kadang-kadang harganya bisa mencapai 120.000. Perbedaannya cukup tajam harganya. Nah, waktu pandemi sampai hari ini, saya udah gak pernah lagi ke Lotte Wholesale. Karena hari ini saya kalau beli Blue Band yang 2 kilo selalu lewat blibli.com. Banyak promonya dan lebih murah. Kadang-kadang dapat free ongkos kirim. Ya. Dan ini kegerakan online shopping ternyata membuat ada beberapa supermarket ya yang mereknya raksasa mulai tutup di mana-mana. Bahasa Inggrisnya Giant. Di Sentul tutup, di Manado tutup, di Bali tutup, ya. Ini yang terjadi. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Alasannya adalah begini. Hari-hari ini di depan mata saudara dan saya, banyak sekali hal-hal baru yang sedang bermunculan. Sadar saudara? Kalau saya buka listnya kita bisa duduk sampai besok pagi. Saking banyaknya. Saya kasih tahu beberapa aja ya. Zaman saya dulu jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dijual, harganya mahal, banyak yang beli. Zaman saya dulu masuk restoran yang kita cari menu. Zaman sekarang orang masuk restoran yang diminta password. Betul kan? Zaman saya dulu lulusan universitas dibilangnya anak baru kamu. Zaman sekarang lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Sebelum pandemi kita selalu mau ngumpul sama orang positif. Sekarang kita mau ngumpul sama orang negatif. Sebelum pandemi kita bersin di depan umum, kita diberkatin orang banyak. Bless you. Sekarang coba berani bersin depan umum. Kita bisa dikutukin satu RW. Dan masih banyak lagi hal-hal baru yang sedang bermunculan. Saya dulu tahu sepeda cuman Tour de France. Hari ini ada Tour de Mart, pernah dengar? Ya, Minimart, Alfamart, Indomart.
Nah, oleh sebab itu malam hari ini saya akan kasih lihat buat saudara apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Kita akan lihat bersama-sama ya. Coba Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Itu judul di atasnya manusia baru, new creation. Alkitab bilang begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya suka banget sama istilah ini yang ditulis sama Rasul Paulus. Yang terus menerus. Oke, yang apa saudara? Terus menerus. Diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru itu diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Bahasa Inggrisnya news. Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Kita nonton berita hari Kamis, nontonnya hari Jumat, semua pasti komennya sama. Loh itu berita kemarin. Udah viral kok. Saya udah forward ke grup sebelah. Kita semua sama pasti komennya. Oke? Karena berita barunya hanya satu kali. Gak cuman itu. Sepatu baru. Saudara pakai sepatu baru, dia gak baru lagi. Dia lecet bawahnya, ya keinjek sama teman, kena air hujan, dia gak baru lagi. Mobil baru, saudara keluar dari showroom, harganya langsung drop 30%. Dia gak baru lagi. Yang senang di dapur, apel baru, saudara belah jadi dua, saudara diemin. 1 jam, dia mulai melewati proses oksidasi. Tiba-tiba after 1 hour, warnanya gak broken white lagi. Warnanya jadi kecoklat-coklatan. Karena dia barunya cuma satu kali. Nah sayangnya banyak banget orang Kristen, di Betani Mapan tapi gak ada. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya cuma kayak begini, cuman satu kali. Makanya kita ngerasa baru kalau kebaktian Natal doang. Kok belaga lupa? Kita ngerasa baru waktu kebaktian tahun baru. Baru kita ngerasa diperbaharui. Karena yang kita download sistem barunya itu seperti itu. Nah sementara Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya yang kedua namanya adalah kainos. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia tadi istilah Rasul Paulus yang kita sebut. Diperbaharui sekali, terus menerus. Ternyata konsep barunya surga, kota barunya surga buat saudara dan saya, itu unlimited. Surga gitu kan? Kita jatuh diangkat, gitu kan? Ngalamin? Kita sakit disembuhin. Ya, kok sampai meninggal itu kesembuhan total namanya. Kita jatuh dalam dosa, kita dipulihin, kita diampunin. Itu baru dari Tuhan Yesus kayak begitu. Nah sayangnya baru seperti ini gak di-download sama orang Kristen di belief system mereka. Come on saudara, kita nyanyiin kok lagunya. Kasihnya Tuhan Yesus selalu baru. Tiap tahun? Tiap bulan? Tiap pagi. Ini istri-istri kalau tahu ini, kasih mereka buat suami mereka baru tiap pagi. Amin, bini-bini. Susah kan ngomong amin. Suami-suami kalau tahu ginian, kasih mereka kan selalu baru tiap pagi buat istri mereka. Wah, lebih semangat suami kayaknya. Hah? Saya akan kasih 2 alasan buat saudara-saudara. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru. Yang pertama, ya saya berharap jam 10 lah saya udah selesai.
Yang amin cuma 7, jadi 40 menit lagi selesai. Ya. 2 alasan kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru. Yang pertama, intimidasi iblis namanya. Iblis itu kerjaannya cuma 1, tapi dia lembur. Saudara dan saya kerjaannya 2, 3, 4, makanya lembur. Iblis kerjaannya cuma 1, tapi dia lembur. Apa kerjaannya iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Wahyu 12. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat, kamu kan selingkuh dulu, kamu kan cerai dulu, kamu kan bohongin istrimu, kamu kan bohongin suamimu, kamu kan nonton pornografi. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat gitu di telinga saudara? Wow, saudara rohani semua ya. Saya sering loh dengar-dengar gitu, kamu gak pantas, angkat-angkat tangan lagi di gereja, gak pantas. Nyanyi-nyanyi lagu gereja, gak pantas. Ngaca dong, kamu gak pantas. Bayangin dia ngomong gitu siang dan malam. Ngeri gak? Makanya waktu Pak Aditya, Pak Petrus ngajak pelayanan, kita ngomong gini, Pak saya belum beres, istri saya aja dulu. Pak saya belum bener, anak-anak saya aja dulu. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum bener. Waktu kita declare kita belum bener, neraka tepuk tangan. Karena iblis senangnya begitu. Kita nggak progres, nggak ada kemajuan, kerjanya lihat belakang. Ingat ya saudara, waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan ingetin kita on the spot. Nak, kamu salah. Kita minta ampun, case close. Saya ulang, kasus ditutup. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis. Nah, mulai pinter. Bukan Roh Kudus, iblis. Kamu kemarin ngapain? Minggu lalu lu ngapain? Ya, tadi malam kamu nonton apa? I know what you did last summer. Itu iblis. Rasul Paulus di kota yang dikuasai sama hawa nafsu, Rasul Paulus, kota Korintus, dia dibukakan pewahyuan soal kasih. Sudah masih ingat? Salah satu statement yang dicatat dan jadi favorit saya adalah, kasih tidak simpan salah orang lain. Dan ini jeleknya Yesus. Saudara tahu Yesus punya kejelekan? Lupaan. Dia selalu lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Pak, dasar firmannya mana? Kita sering nyanyiin kok. Sayangnya cuma di mulut, gak di-download ke sini. Sejauh timur dari barat. Yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti ginian. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur gak bisa lihat sunset, orang Jimbaran gak bisa lihat sunrise. Sejauh itu dibuang sama Tuhan. Sayangnya kita cuma nyanyi, tapi di sini kita gak percaya. Kalau Tuhan Yesus itu lupaan. Makanya jeleknya Yesus gak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Salah suami 10 tahun lalu kita ingat sampai sekarang. Salah istri 2 tahun lalu kita ingat sampai sekarang. Salah orang tua 20 tahun lalu kita ingat sampai sekarang. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ingat-ingat, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita siapa? Karena Tuhan Yesus gak gitu. Dia gak gitu. Sebelum pandemi tahun 2018, saya ketemu dengan seorang worship leader. Bukan ibu, bukan. Seorang pria di sebuah gereja. Dan dia datengin saya, dia manggil saya kakak. Kak, saya gak bisa keluar kak. Saya tanya, keluar dari mana? Saya gak bisa keluar dari pornografi. Worship leader. Saya 1 hari nonton 6 kali. Mau pelayanan sekalipun hari Minggu di gereja. Ya, teman-teman musisi mojok berdoa. Saya suka bingung loh, kenapa berdoa mesti mojok gitu. Kenapa gak di tengah ya? Itu nanti saudara bisa jawab masing-masing ya. Waktu teman-teman musisi lagi pada berdoa, saya juga cari daerah yang gak ada CCTV. Saya nonton dulu sebelum lead worship. Habis itu pegang mikrofon, shalom saudara-saudara.
Dan ini saya udah lakukan bertahun-tahun dan saya merasa bersalah. Waktu kita merasa bersalah, kita sebenarnya lagi associate sama iblis. Saya akan jelaskan ya. Waktu dia ngomong gitu dia keluar air mata. Dan kakak mesti tahu dia lanjutin. Saya udah didoain sama pendeta-pendeta ngetop. Ternyata pendeta banyak yang ngetop. Saya udah ditumpangin tangan, udah. Diul-ul rambutnya, udah. Semua udah. Tapi tetap saya nggak bisa keluar dari pornografi. Saya bilang sama anak muda ini. Kamu pernah klaim 2 Korintus 5 ayat 21? Apa itu kak? Inti ayatnya Yesus yang nggak kenal dosa dibuat berdosa karena kita. Jadi tukeran. Ya. Terus intinya Rasul Paulus tulis ayat itu. Ya, akhir kalimatnya dia tulis gini dalam bahasa Inggris. I am the righteousness of God in Jesus Christ. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oh iya kak, pernah baca? Maksudnya kakak apa? Nah coba. Setiap nonton pornografi, klaim ayat itu. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ah, kakak yang benar. Mau pilih yang mana? Mau terus dibelenggu? Apa mau merdeka total? Iya sih kak, pengen merdeka. Gak ada salahnya mencoba. Udah, selesai gereja, bubar, saya pisah sama dia. Februari 2020, sebelum kita di lockdown. Saya ketemu lagi sama WL ini. Dia peluk saya erat-erat. Saya tanya, what happened? Apa yang terjadi? Coba cerita. Dia mulai cerita. Waktu saya mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba hal yang ajaib mulai terjadi. Sehari 6 kali kan? Tiba-tiba turun sehari sekali. Tiba-tiba turun seminggu sekali. Makin turun 6 bulan sekali. Februari 2020 waktu dia ketemu saya, dia ngomong ini, kak saya udah merdeka total dari pornografi. Yang membuat orang ini merdeka, dia sendiri atau dia undang kekuatan lain masuk ke dirinya. Kekuatan dari juru selamat. Yesus juru selamat saudara dan saya bukan ribuan tahun lalu, tapi sampai hari ini. Dia masih juru selamat. Dia pengen lihat saudara dan saya ngalamin kebenaran. Ini bukan untuk pornografi aja. Saudara mungkin lagi mau balas dendam. Saudara lagi sakit hati. Ya, saudara buka sosial media, lihat muka orang yang nyakitin saudara. Disitulah mulai ngomong, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya terus klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Lihat nanti, hal yang luar biasa on the way ke kehidupan saudara. Makanya jangan suka nuduh diri kita. Karena iblis itu penuduh. Kalau kita ikut-ikutan nuduh, kita satu frekuensi sama iblis. Hah? Coba dong frekuensinya diganti samanya sama surga. Karena surga nggak gituin kita. Yesus nggak nuduh kita. Dirubah frekuensinya. Saudara mesti tahu, orang-orang yang suka nuduh dirinya, mereka akhirnya mengalami sakit fisik, physical illness. Tahu nggak kenapa? Ya, ini istilahnya di bahasa kedokteran psychosomatic. Ya, autoimmune disorder. Badan kita tiba-tiba sakit karena apa? Kita nuduh, kita terus merasa bersalah. Dan waktu kita tuduh diri kita, ya, itu sel-sel di badan kita pinter loh. Ya, mereka akan, ini orang, ya, nuduh dirinya. Yuk, create. Mari kita ciptakan sakit fisik buat dia. Tiba-tiba GERD, asam lambung naik. Pernah ngalamin? Saya pernah ngalamin. Waktu saya nuduh diri saya, migrain lah tiba-tiba. Nggak heran sampai ada yang tumor, cancer, dan lain sebagainya. Nggak heran. Psychosomatic. Ilmu kedokteran bilang itu diakibatkan karena stres. Ya, di atasnya stres ada lagi namanya condemnation, penuduhan. Kita kalau suka nunjuk-nunjuk diri sendiri, kita associate sama iblis loh. Karena iblis kerjanya mendakwa. Dan waktu kita udah mulai merasa bersalah, akhirnya kita jadi senang nunjuk orang lain. Orang yang suka hakimin sesama bukan orang yang paling benar atau paling tahu firman, enggak.
Tapi orang yang suka nunjuk-nunjuk sesama adalah orang yang simpen rasa bersalah. Dan gak pernah berdamai sama dirinya sendiri, gak pernah berdamai sama Tuhan Yesus. Taman Eden kan? Hah? Adam nutup-nutup, nunjuk siapa? Bininya, perempuan. Perempuan nutup-nutup juga kan? Hah? Perempuan, padahal Tuhan baik-baik loh nanyanya. Perempuan, kamu kasih makan laki, ular. Sampai sekarang masih sama. Waktu kita tutup-tutup diri kita, ya, kita mulai jaim, ya, main sandiwara, kita jadi seneng hakimin orang, ngomongin orang dan seterusnya. Worship leader ini bebas dari pornografi. Saya 5 tahun belakangan saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri, banyak orang Kristen dibebaskan dari belenggu apapun, rokok lah segala macam, ya. Waktu ngerokok mereka bilang saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus, saya dibenarkan, berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba ngerokok muntah lah segala macam, enek kalau cium asap rokok. Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Inilah yang disebut dengan kabar baik. Good news. Yesus datang ke dunia, dia bawa good news buat saudara dan saya. Nah, kita orang-orang Kristen harus jadi agennya good news. Stop jadi agen bad news. Gereja tuh punya panggung loh, punya mimbar, punya digital platform. Tapi seringkali yang kita umbar-umbarin adalah kabar buruk. Kamu gay, neraka loh kamu. Kamu kumpul kebo, pantas tuh kalau gak laku. Kita nunjuk-nunjuk orang dan keluarin bad news. Coba, orang dengar kabar buruk. 2, jadi takut. Yang kedua, jadi muka 2. Hah? Kok belaga lupa? Kita cuman baik depan pendeta doang akhirnya kan? Di belakang pendeta kita amburadul. Karena yang kita dengar kabar buruk. Saudara tolong ingat baik-baik, kabar baik menuntun seseorang kepada pertobatan dan perubahan. Yesus baca Alkitab baik-baik. Dia kalau bikin orang berubah, enggak didoain, sini saya doain. Enggak. Yang dia kasih kabar baik dulu. Contoh, ya, preman pajak, mafia pajak, namanya Sakeus, pernah baca? Sakeus turun, saya mau KKR di rumahmu, gitu? Sakeus turun, let's eat together. Kabar baik. Mafia bingung, ada yang mau makan sama saya? Biasanya semua cuman mau jilat saya, ya, mau cari muka, ini orang mau makan sama saya. Kabar baik. Wanita dari Samaria, masih ingat? Yang kawin cerai 5 kali? Dalam hal ini kamu berkata benar. Pria yang di rumah kamu bukan suamimu. Ditunjuk-tunjuk sama Yesus? Enggak. Favorit saya waktu dia rekrut Petrus. Lukas 4 sama Lukas 5. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Lukas 4, mertuanya Petrus disembuhin, betul? Petrus nelayan kan, malamnya kerja, berangkat. Semalaman gak dapat ikan. Bad news. Capek, stres, sedih, bingung, besok makan apa keluarga saya? Merapat pagi-pagi, ada Yesus. Yesus tiba-tiba ngomong gini, yuk bertolak ke perairan dalam. Kalau semalam sebelumnya mertuanya gak disembuhin, Petrus pasti ngomong gini, tukang kayu tahu apa soal nelayan. Pasti digituin sama Petrus. Tapi karena malam sebelumnya mertuanya sembuh, itu gak main-main itu, buka tali, dorong perahunya, itu capek loh itu. Dia gak tidur semalaman. Dan kita tahu the rest of the story, perahunya Petrus hampir tenggelam. Karena tangkepan pagi itu banyaknya luar biasa. Sampai di darat, apa yang Yesus bilang? Mulai hari ini kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Petrus langsung ikut Yesus. Apa yang datang duluan? Kabar baik duluan atau perubahannya Petrus? Kabar baik duluan. Perahunya penuh sama ikan. Kita orang Kristen gitu dong. Ketemu pendosa, stop, pakai jari. Tapi kasih lihat ada karakter Kristus hidup di dalam kita.
Kalau anak saudara, kakak saudara, adik saudara belum mau ke gereja, gak usah ajak ke gereja, ajak makan. Di Apeng Kedung Doro. Mie keriting. Kalau dia udah mau makan, ikut, jangan dihakimin. Kenapa tadi doa malam gak ada? Jangan digitu-gituin. Ngobrol yang lain. Kalau dia senang musik, ngobrolin musik. Dia senang film, ngobrolin film. Dia senang sepak bola, ngobrol soal bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Batuk. Saya Arsenal banget. 5 kali wins. Gitu dong. Saya ngomong gini karena saya ngalamin. Antara saya sama kakak saya, saudara tahu kakak saya itu yang gak ada rambutnya? Pokoknya perbedaan kita di situ ya. Antara saya sama dia ada kakak saya satu lagi. Wih, bertahun-tahun zaman dulu gak pernah mau ke gereja. Dulu saya sama Billy hakimin dia. Kita orang Kristen gitu kan, kalau baru pulang kebaktian ketemu kakak yang gak ke gereja, wih kita gayanya kayak orang baru turun gunung kan. Hah? Masa saudara lupa sih gini-ginian? Kita ngeliatin dia kayak mandang rendah. Apalagi kalau usahanya gagal, tokonya sepi, restorannya sepi, makin kita mandang rendah dia. Kita dulu gituin, saya gituin kakak saya dulu. Makin ngerti anugerah Tuhan, saya tobat setobat-tobatnya. Kakak saya ini punya hobi nonton konser, ya dalam dan luar negeri. Satu kali berapa tahun lalu, dia ngomong gini, Paul McCartney mau manggung nih di Melbourne, Australia. Gue kayaknya pergi. Saya langsung bilang sama kakak saya, gue ikut. Dia bingung, lo bukannya tim Hillsong? Iya, tapi tim Paul McCartney juga. Emang lo tahu lagunya? Tahu, Let It Be, Hey Jude, Something. Tahu. Selama perjalanan dia bingung lihat saya. Ya, selama konser Paul McCartney saya lebih menikmati dibanding dia. Karena dia bingung liatin saya. Pulang ke Jakarta, dia ngomong lagi, kayaknya bulan depan Scorpions mau main tuh di Singapura. Gue kayaknya pergi, gue juga ikut. Emang lo tahu Scorpions? Tahu, Wind of Change, Always Somewhere, tahu. Dia bingung lihat saya, singkat cerita. Hari ini kakak saya yang satu itu, dia jadi pribadi yang cinta Yesus. Dia dimenangkan bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air. Dia dimenangkan karena dirangkul. Menang jiwanya. Kemarin bulan lalu Dream Theater manggung di Solo. Jess mau ikut? Yuk let's go together. Nonton bareng di Solo. Dunia gak akan menang dengan jari kita. Dunia menang dengan karakter Kristus yang hidup di dalam kita. Jadilah agent of good news. Dimanapun saudara berada, dengan siapa saudara dipertemukan, jangan lagi kasih lihat jari saudara. Kasih lihat bahwa kita disayang sama Tuhan Yesus. Jangan kasih lihat kita sayang sama Tuhan. Beda ya, tipis loh garisnya. Orang yang mau kasih lihat sayang sama Tuhan kemana-mana, bahasa sekarangnya kadrun. Kadrun gitu kan? Mau kasih lihat, gue sembayang, gue angkat tangan. Kadrun begitu. Di Alkitab udah ada Petrus. Udah ada. Bukan gembala saudara, bukan. Itu ada Ariantonya. Ada di Alkitab. Ya, mau kasih lihat selalu, saya dekat sama guru saya. Yesus ngomong anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang... Saya mau mati juga dong. Petrus, mau kasih lihat mas 11 yang lain. Di Taman Getsemani. Kadrun banget kan? Yesus dipegang, siapa yang reaktif? Petrus, reaksinya ngeri lagi, dipotong kupingnya Malkus. Mau kasih lihat, gue setia sama dia. Kadrun, tapi waktu sendirian. Kadrun gitu kan, waktu ketahuan ciut. Ya, cuman ditanya emak-emak, bener sama orang Indonesia tuh, the power of emak-emak. Cuman ditanya sama ibu, kamu salah satu dari mereka kan orang Galilea? Enggak. Kadrun.
Ya, ayam berkokok, Yesus noleh ke Petrus, udah babak belur. Saya percaya Yesus waktu lihat Petrus with full of love. Bukan full of condemnation, bukan penuh dengan penuduhan. Kalau Yesus liatin Petrus, Petrus gak ada lagi di Alkitab. Hah? Udah pindah Surabaya pasti. Hah? Gak mungkin. Petrus akhirnya berubah. Karena apa? Dirangkul sama Tuhan Yesus. Orang Kristen gitu dong. Jangan suka kasih lihat kita sayang sama Tuhan. Kasih lihat kita disayang sama Tuhan. Tuhan ampuni saya mau ampunin kamu. Tuhan terima saya mau terima kamu. Tuhan ngerti saya mau ngertiin kamu. Itu adalah orang-orang yang mau kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Sebarkan good news kemanapun saudara pergi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Kita punya salah konsep tentang kata yang namanya dunia. Kita selalu berpikir dunia itu tempat. Dan kita nggak sendiri, muridnya Yesus pernah ada yang kayak begitu. Namanya Yohanes. Yohanes pernah berpikir bahwa dunia itu tempat. Yuk kita lihat, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat yang ke-25. Ya, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes berpikir dunia itu tempat, makanya nulisnya gini, masih banyak yang dibuat Yesus, tapi kalau saya tulis semuanya, gak ada rak buku yang cukup. Kira-kira gitu. Gak ada perpustakaan yang sanggup nampung. Karena banyak banget, karena dia pikir dunia itu tempat. Dan saudara, for your info, kata dunia adalah kata yang paling banyak dicatat di Injil Yohanes. Yesus bilang sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ayat Alkitab paling terkenal, saudara masih ingat? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara di Betani Mapan, dunia itu bukan tempat. Yang tempat namanya bumi. Makanya bahasa Inggrisnya beda. Bumi itu earth, dunia itu world. Terus bumi tempat, dunia apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Bosnya namanya iblis. Hati-hati. Kok tahu? Iya, iblis ngomong ke Yesus. Kapan? Waktu lagi cobain Yesus, ingat? Kalau kamu sembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Dia bosnya. Sementara pencipta kita, kalau ngomong sama kita pakai kata bumi. Masih ingat kejadian? Taklukkanlah bumi, bukan dunia. Saudara-saudara yang mempelajari generasi yang baru-baru nih, ya, Gen Z, generasi Alpha, saudara mempelajari ya tingkah laku anak-anak saudara. Itu ayat yang paling sering dipakai Pengkhotbah 1 ayat 4, nggak usah dibuka. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Doa Bapa kami masih ingat? Jadilah kehendakmu seperti di surga. Wahyu 21 saudara masih ingat? Kita akan ngalamin nanti langit dan bumi yang baru. Nah, dunia itu bosnya namanya iblis, makanya mau direscue sama surga. Biar gimana Tuhan mengasihi sistem dunia dan orang-orang yang terjerat di dalamnya. Namanya bahasa Indonesianya duniawi. Pernah dengar? Pernah dengar yang ini nih? Yang ini pernah dengar gak? Ke gereja sih tapi duniawi. Pernah dengar? Di Betani Mapan gak ada soalnya. Yang ini nih, yang ini pernah dengar gak? Pelayanan sih tapi duniawi. Di sini gak ada. Di Jakarta banyak. Duniawi. Yohanes, kita semua tahu, di akhir Alkitab kita dia tulis 3 buku lagi. Tulisan di situ berubah. Dia ngerti kalau dunia bosnya iblis, dia ngerti di situ. Di sini belum. Ngertinya di mana? Waktu Yesus mau terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 8, saudara masih ingat? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bukan dunia. Di
Di situ Yohanes paham, oh bumi itu tempat, dunia bukan. Makanya tulisannya berubah. Yuk lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kalau saudara scroll ke atas itu judulnya iman mengalahkan dunia. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa. Yohanes akhirnya tahu kan? Yohanes tulis ayat terkenal juga 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara masih ingat? Roh yang di dalam lebih besar daripada roh yang di dunia. Nah, pengertian duniawi bukan satu yang rohani minum air putih, satu minum red wine. Bukan gitu. Yang air putih rohani, yang red wine duniawi loh. Satu dengar Hillsong, satu dengar Paul McCartney. Yang Paul McCartney duniawi kamu. Bukan gitu pengertian duniawi. Yuk kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2, 10 menit saya selesai. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Nah ini dia, keinginan daging, terus keinginan, serta keangkuhan, sombong. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pengertian duniawi ternyata ini. Orang yang selalu pengen memenuhi keinginan daging, terus apa keinginan? Mata, ujung-ujungnya keangkuhan hidup, sombong. Saya suka sedih kalau lihat ada rekan-rekan sesama pelayan Tuhan, diundang nih keluar kota, diundang, minta loh, minta hotel bintang 5, pesawatnya bisnis kelas, minta. Kalau dikasih nggak apa-apa, ini minta. Terus waktu pesawatnya boarding passnya difoto, cekrek bisnis kelas, diposting ke story. Jemaat ngeliat, ih Pak Pendeta naik bisnis kelas. Terus jemaat mulai nerawang yang aneh-aneh. Disangka hidup yang penuh berkat kayak gitu. Padahal berkat gak ada urusan sama materi. Ntar kesempatan lain saya akan bahas. Sampai di kota yang ngundang dia, hotelnya bintang 5 kan. Dia berendam sorenya di kolam renang. Berenang enggak, berendam. Pernah lihat kayak kuda Nil gitu? Terus dia story loh. Guys, jangan lupa olahraga guys. Padahal dia gak olahraga, berendam. Cuman mau ngapain? Pamer, betul. Pamer. Saya sedih 7 tahun belakangan ini, saya suka tanya sama anak-anak sekolah Alkitab. Saya dulu waktu sekolah Alkitab ditanya, Jess, kenapa sih ambil sekolah Alkitab? Saya jatuh cinta sama Yesus. Saya jawabnya gitu. Anak-anak sekarang, gak semua, kebanyakan kalau ditanya. Ambil sekolah Alkitab kenapa? Iyalah om, biar amplopnya gede. Sedih loh saya dengarnya. Gereja hari ini jadi business option yang menjanjikan. Ngeri. Sekarang beda. Ada church businessman sama yang masih pelayan Tuhan. Beda, kelihatan. Gimana kelihatannya kalau ngumpul? Kelihatan. Yang masih real pelayan Tuhan kelihatan. Yang church businessman kelihatan. Pelayanan tapi duniawi. Yang dikejar serba keinginan mata, daging, ujung-ujungnya pamer, sombong, menyombongkan diri. Ibu-ibu di Jakarta, di Betani Mapan gak ada. Foto, tasnya langsung gini. Biar merek tasnya kelihatan di kamera. Padahal lengannya lebih gede dari paha gue. Pak, saya gak boleh punya tas baru. Boleh bu. Sepeda baru? Boleh. Mobil baru? Boleh. Tapi pertahankan gaya hidup kayak restoran Padang. Sederhana.
Setuju? Biasa-biasa aja. Jangan pamer. Punya sosial media, pakai buat kerjaan saudara. Sama pakai untuk menginspirasi orang lain. Jangan untuk impress orang lain. Pamer. Jangan. Banyak orang susah di luar sana. Lihat sosial media kita. Saudara mesti cek generasi yang baru nih. Yang hidupnya mah telepon. Cek. Kita enggak kan? Kita kebiasaan dari dulu bangun, keluar, hirup udara segar. Anak-anak sekarang sampai jam 11 siang belum keluar kamar, kita pikir masih tidur. Udah bangun. Tapi yang dicari bukan Alkitab, handphone. Mereka lihat handphone. Mereka lihat sosial media. Makanya banyak anak-anak muda sekarang gampang bunuh diri. Karena mereka bandingin dirinya sama foto-foto di sosial media. Mereka pikir bahagia kayak gitu, sukses kayak begitu, mereka pikirnya begitu. Makanya banyak dari mereka stres. Jangan pakai sosial media untuk pamer. Pakai sosial media untuk membuat mereka yang di tempat tidur sampai jam 11 berubah juga akhirnya. Terinspirasi sama kita. Orang yang duniawi sulit menaklukkan bumi. Setuju? Jangan duniawi lagi. Saya akan tutup. Tahun lalu saya kena Delta. Saya ini alumni Delta. Dan itu Jakarta mencekam sekali waktu itu. Ya, saya pikir saya lewat. Tapi Tuhan baik. Nah, yang saya mau cerita buat saudara, saya ini pemakan roti. Maka agak-agak tebel gitu ya. Satu keluarga kita pencinta roti. Di rumah, kalau beras habis, nggak ada yang peduli. Roti habis, panik. Itu malam-malam istri saya bisa telepon temennya, ada spare nggak? Ada cadangan nggak di rumah? Gojekin dong. Karena toko roti udah tutup. Panik. Nah, waktu saya lagi isoman, saya tuh punya favorit roti di Jakarta, di daerah Menteng. Itu isinya peanut butter sama strawberry jam. Pakai susu kental dikit. Aduh, itu kalau dimakan gak turun ke sini, naik dulu ke sini. Teng, baru turun. Banyakan nonton film gue ini. Apalagi pakai black coffee. Aduh. Nah, waktu saya lagi isoman, istri saya pesenin 2 tangkep. Ya, tiba-tiba waktu datang, saya senang. Wah, saya bilangnya roti PB&J, peanut butter and jam. Wih, saya makan, coba makan lagi, gak habis. 2 hap doang, gak habis. Istri saya bingung, kok gak habis? Biasanya kalau PB&J datang, itu kayak ayam dilempar di kolam piranha, tau gak? Brut, habis. Kok gak habis? Sembuh COVID. Tuhan baik, saya mengucap syukur. Saya tarik satu pelajaran. Waktu ada virus COVID di dalam saya. Roti terfavorit, gak habis. Bisa gak pengen. Sama. Kalau ada virus kabar baik di dalam kita. Dosa enak? Yang gak enak mesti ngopi sama saya. Dosa tuh enak, dia menarik. Tapi tiba-tiba kita bisa gak pengen. Karena nggak pengen, nggak mau, itu beda. Nggak mau, seringkali kita nyombongin diri. Nggak mau, hati-hati. 1 hari bisa mau. Laki orang, nggak mau. Tapi kalau nggak pengen, itu beda. Waktu nggak pengen, itu kayak saya sama kodok. Orang datengin saya, Pak ini kodok, masaknya Pak, pakai ini, pakai itu, suike. Saya nggak mau ngebayangin dia hidup, enggak. Semua binatang gini dia miring, enggak. Matanya setengah, enggak mau. Dan kodok dibalik kodok, enggak banget. Iya kan, kodok dibalik kodok, iya bener. Katak dibalik katak, aduh enggak banget nih binatang. Enggak pengen saya sama kodok, mau sampai kapanpun saya enggak pengen. Sama, dosa bisa menarik. Mungkin favorit kita tuh dosa dulu. Tapi tiba-tiba hari ini, karena kita download virus yang namanya
baru dari Tuhan Yesus. Virus good news. Tiba-tiba dosa mau menarik kayak gimana? Saya nggak pengen. Kenapa? Kan dulu lo doyan. Dan disitulah nama Tuhan kita ditinggikan. Bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang di dalam saya. Dia yang membuat saya nggak pengen lagi bikin dosa. Kita perlu Tuhan setiap detik, saudara. Bukan cuma tiap minggu, tiap detik kita perlu sama dia. So jalan sama Tuhan Yesus setiap hari. Saya percaya saudara akan lihat hal-hal yang baru, hasil yang baru. Semua kasihnya Tuhan itu akan selalu baru setiap hari untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan. Harmonis di rumah dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Duniawi. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Tolong berdoa buat firman Tuhan.